anak-anak sekolah minggu. Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu. Walaupun masih di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya, Ibu Guru mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Guru Gisel. Dan saat ini Ibu Guru tidak sendirian, Ibu Guru ditemani dengan Ibu Guru Fani. Halo. Ya, halo Ibu Guru Fani. Jadi Ibu Guru Fani sebentar akan bercerita dan Ibu Guru juga ditemani oleh Bapak Guru Yogo yang sebentar akan mengiringi puji-pujian kita dengan gitarnya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya mempersiapkan hati dan pikirannya biar kita tetap fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, semua bangkit berdiri dan dengan sukacita kita nyanyikan pujian Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia sangat senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku sekalian, terkadang dalam menjalani kehidupan kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Banyak perbuatan dan sikap kita yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, iri hati, egois, kemalasan, dan lain sebagainya yang tidak berkenan kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan sambil kita menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Dosa kita telah diampuni oleh karena anugerah hidup baru yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Saat ini kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ibu guru akan membacakan ayatnya yang keluar, dan anak-anakku sekalian dan juga bersama dengan Ibu Guru Urim akan membacakan ayatnya yang masuk ke dalam. Kita mulai. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. yang diikatnya dengan Abraham, Dan akan sumpahnya kepada Ishak. diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. ketika jumlah mereka tidak seberapa, Sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana. dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Guru Urim. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur ya Tuhan buat ibadah sekolah minggu yang boleh kami alami bersama-sama pada saat ini. Dan melandasi ibadah kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian akan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sekaligus kami anak-anak-Mu boleh merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan berdoa untuk Ibu Guru Urim yang akan membawakan cerita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah Ibu Guru Urim boleh menceritakan firman dengan baik, dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan siap untuk mendengar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, cerita kita minggu lalu itu bercerita tentang Tuhan yang bersama kedua malaikatnya mengambil rupa manusia kemudian mendatangi Abraham. Mereka menyampaikan kabar bahwa Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, selain itu Tuhan pun juga menyampaikan kepada Abraham bahwa Tuhan mendengar keluhan orang-orang tentang kejahatan yang terjadi di sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengutus kedua malaikatnya untuk melihat di sana dan menghukum kota itu. Tapi kemudian Abraham minta sama Tuhan untuk tidak membinasakan kota itu. Tuhan kemudian menyuruh kedua malaikatnya untuk melihat apakah masih ada orang yang percaya di sana. Jika masih ada, maka Tuhan tidak akan membinasakan kota itu. Nah, akhirnya kedua malaikat Tuhan itu tiba di kota Sodom pada waktu petang. Saat itu, Lot sedang duduk di depan pintu gerbang Sodom. Ia melihat kedua orang itu, dia mendatanginya dan kemudian mengajak kedua orang itu untuk singgah bermalam di rumahnya. Nah, tapi jawab kedua malaikat itu, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang saja. Tapi Lot tetap mendesak mereka
dan akhirnya mereka menginap di sana, mereka makan dan minum di sana. Nah, saat mereka hendak tidur, semua lelaki dari Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, kemudian datang mengepung rumah Lot. Mereka berteriak, "Lot, Lot, di mana orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar supaya kami pakai mereka." Wah, ternyata orang-orang Sodom ini berniat jahat kepada tamu-tamu Lot ini. Lalu kemudian Lot keluar dan bilang kepada mereka, "Jangan kamu berbuat jahat kepada mereka. Jangan kamu apa-apakan mereka, sebab mereka datang ke sini untuk berlindung." Nah, Lot kemudian menawarkan kedua anak perempuannya sebagai gantinya. Nah, tapi kemudian orang Sodom ini semakin marah ya. Dia kemudian mendorong Lot, kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Lot. Nah, kedua malaikat yang berada dalam rumah Lot ini kemudian menarik Lot masuk ke dalam. Dan kemudian mengatakan, "Lot, bawa semua keluargamu untuk keluar dari kota ini. Sebab kami telah melihat bahwa kota ini telah penuh dengan kejahatan." Nah, mereka kemudian juga membutakan semua orang yang ada di luar rumah. Jadi mereka tidak bisa melihat rumah pintu Lot ya. Dan kemudian kedua orang itu berkata pada Lot, "Segeralah bergegaslah, sebab Tuhan telah menyuruh kami untuk memusnahkan kota ini." Nah, Lot mengajak calon menantunya, tapi menantunya tidak percaya dan hanya menganggap Lot bergurau saja. Nah, pada waktu subuh menjelang fajar, kedua malaikat itu kembali mendesak Lot. "Lot, bangun, cepatlah, bergegaslah, bawa istri dan kedua anakmu, supaya kalian jangan mati jika kota ini dihancurkan." Tapi Lot masih berlambat-lambat ya. Lot mungkin masih merasa berat untuk meninggalkan rumah, harta dan semua yang dia punya di Sodom. Lot hampir saja melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi di saat-saat terakhir, saat Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Lot. Kedua malaikat itu kemudian menarik tangan Lot, menarik tangan istrinya dan kedua anak perempuannya keluar dari kota, dan kemudian berpesan kepada Lot, "Larilah dan jangan sekalipun menoleh ke belakang agar mereka selamat." Nah, seketika itu juga Tuhan menurunkan hujan api di atas Sodom dan Gomora dan dihancurkannya lah seisi kota itu. Tanaman, tumbuh-tumbuhan dan semua penduduknya hangus terbakar. Nah, tetapi saat istri Lot mengikuti Lot dari belakang, dia kemudian menoleh ke arah kota itu. Lalu dia berubah menjadi tiang garam. Nah, di kejauhan Abraham melihat hal itu. Dia melihat di atas kota Sodom dan Gomora telah membumbung asap yang begitu tebal seperti tungku api raksasa. Nah, Lot mendapat kasih dari Tuhan karena Tuhan mengingat Abraham, orang yang dikasihinya, orang yang begitu percaya kepadanya. Tuhan mengingat bahwa Abraham ini begitu mengasihi Lot dan keponakannya, sehingga Lot diliputkannya dari peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, demikian cerita kita hari ini. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19, bahannya itu ayat 1 sampai 15, kemudian dilanjutkan ke ayatnya yang ke-26. Nanti anak-anak bisa baca di rumah ya. Tapi untuk sekarang kita baca saja Kejadian 19 ayatnya yang ke-16a. Kejadian 19 ayatnya yang ke-16a. Ibu guru Urim akan bacakan. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Ya, pokok cerita kita pada hari ini, bergegaslah mengambil kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, bahwa Tuhan selalu mengasihi Abraham dan juga keluarganya karena ia taat dan setia. Begitupun kita juga anak-anaknya, jika kita percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu menolong kita.
Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan pujian Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Meskipun kami masih harus beribadah dari rumah, namun kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah boleh memberi persembahan. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa mengelolanya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami masih harus belajar dari rumah, namun kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa menolong kami untuk bisa belajar dengan baik dan mempersiapkan masa depan kami, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan yang akan menuntun dan memberi kesehatan kepada mereka. Kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus yang kiranya menolong setiap pemerintah kami untuk bisa memerintah dengan penuh adil dan kebijaksanaan. Bahkan situasi yang sampai saat ini belum baik, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kami, dan pada akhirnya kalau Tuhan izinkan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya.